Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Engga Triwijayanti, mahasiswa pendidikan khusus dengan NIM 110 dan 19105. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan berkaitan dengan hasil observasi dan asesmen akademik anak di SD Negeri Kramatjati 01. Sebelum itu, saya izin untuk men-share screen PowerPoint yang telah dibuat. Semoga suara saya terdengar dengan jelas. Seperti yang ada di layar, saya akan menjelaskan kaitan dengan hasil observasi dan asesmen akademik dalam program PKM di SDN Kramatjati 01 dengan dosen pembimbing Pak Arif Tabur, Dr. Arif Tabur MPD, dan Guru Pamong Bapak Mananta Adi Wijaya, SPD. Untuk yang pertama, sebelum itu saya akan menjelaskan hasil asesmen dua anak, yaitu Andika dan Anissa. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan observasi dan asesmen dari Andika. Berikut saya lampirkan dokumentasi kegiatan. Nama lengkapnya Andika, nama panggil Andika Albayhaqi, nama panggilannya Andika. uh, Tempat lahirnya di Jakarta, namun untuk tanggal lahirnya belum ditanyakan. Mohon maaf. Usianya 11 tahun, laki-laki, beragama Islam, status anak kandung berdasarkan penuturan dari anak, dan sedang bersekolah di SD Negeri Kramatjati 01 di kelas 4A. Alamat sekolahnya di Jalan Alami. Nah, waktu pelaksanaan observasi dan asesmen Andika berlangsung selama beberapa hari dari tanggal 25 sampai 28 Juli 2022, dimulai pada pukul 08.00 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat pelaksanaannya ada di ruang sumber belajar atau di ruang BKBK di SD Negeri Kramatjati 01. Untuk hasil asesmen Andika, kaitannya ada beberapa aspek yang dilihat, yaitu ada membaca permulaan, baca pemahaman, menulis permulaan, menulis ekspresi, komputasi atau berhitung atau matematika, dan problem solving. Hasil asesmen terkait dengan bisa ya dari kekurangan dan kelebihan. Untuk poin pertama yaitu kelebihan baca permulaan, Andika mampu menyebutkan huruf yang diberikan asesor ketika diberikan menggunakan media. Itu Andika mampu menjawab huruf apa saja yang diberikan oleh asesor. Lalu mampu mencocokkan bentuk datar, bunyi huruf, dan kata yang divisualkan. Gitu. Lalu sudah mampu melafalkan bunyi kata seperti gajah. Lalu sudah mampu membedakan huruf vokal A, I, U, E, O. Lalu sudah mampu membaca pola APK seperti ban, jam, tas. Itu kelebihan dari Andika, dan ada pun kekurangan Andika dalam baca permulaan, yaitu belum mampu menyebutkan kata dasar dari kata berimbuhan. Lalu Andika belum mengenal huruf kapital secara menyeluruh. Lalu kesulitan dalam mengenal huruf konsonan dan belum mampu melafalkan dengan jelas seperti konsonan G dibaca J. Lalu kesulitan dalam melafalkan bunyi kata di graf. Lalu belum mampu membaca kata berpola KV-KVK. Untuk pola KV-KV masih perlu bimbingan dalam mengeja. Lalu Andika belum mampu memahami kata berimbuhan, kata ganti. Lalu Andika belum mampu memahami antonim, lawan kata, sinonim, persamaan kata, dan anonim. Nah, untuk kaitan dengan membaca pemahaman, adapun kelebihan Andika, yang pertama sudah memahami fakta cerita dan mengurutkan cerita, lalu dapat menyimak dengan baik cerita yang dibacakan ketika asesor membacakan sebuah cerita. Andika tahu dan paham isi dari cerita itu, gitu, dan mampu mengurutkan sebuah kejadian.
yang disajikan dalam bentuk gambar. Dapat menyebutkan fakta dan opini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, asesor menstimulus untuk membedakan fakta dan opini itu dari cerita kehidupan sehari-hari seperti uh, tadi pagi melakukan apa saja sebelum berangkat sekolah, lalu memahami kata tunggal, sudah memahami kata tunggal. Kekurangan dari Andika dalam membaca pemahaman adalah belum mampu menjelaskan makna cerita, gagasan utama, dan kesimpulan dalam cerita. Makna cerita ini adalah ketika disajikan dalam bentuk cerita yang lebih kompleks, bukannya sederhana, Andika masih bingung gitu. Ketika ditanya, misalnya subjek dalam cerita itu ditanyakan kembali gitu. Lalu poin yang menulis permulaan, uh, Andika memiliki kelebihan dalam sudah memahami konsep arah, bentuk data, dan mampu melakukan penebalan garis, serta mencoret dasar gitu ya, seperti vertikal, horizontal, itu sudah baik. Lalu sudah mengenal huruf vokal, itu pun ketika asesor memberikan visual oral ya, seperti A, I, E, O, lalu masih menulis lama bilangan tanpa diberi contoh, dapat menulis huruf dengan kata dengan catatan melihat contoh kata. Jadi dapat menulis namun harus melihat uh, contoh kata yang diperintah atau diinstruksikan. Dalam menulis permulaan, Andika juga memiliki kekurangan yaitu tidak mengenal huruf konsonan baik kapital maupun huruf kecil. Jadi ketika disebutkan, Andika cenderung tidak tahu dan nggak tahu. Lalu dalam menulis masih belum bisa mandiri dalam menulis kata. Perlu dampingan khusus dan stimulus abjad pada anak dalam menulis. Lalu kaitannya dengan menulis ekspresi, Andika mampu bercerita dengan bantuan objek gambar sederhana. Dan dalam menulis ekspresi ini, Andika termasuk menceritakan secara detail gitu apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan ketika distimulus oleh asesor, bagaimana perasaannya, bagaimana ceritanya, urutannya dengan pendekatan persuasif pada Andika. Lalu kekurangannya ketika membaca ekspresi belum mampu menulis sebuah kalimat secara mandiri karena dalam menulis kata pun Andika masih cukup terbilang kesulitan. Empat gangguan sinyal. Semoga bisa terdengar. Saya lanjutkan. Kaitannya dengan komputasi, Andika memiliki kelebihan dalam kaitan berhitung, mampu berhitung secara urut bilangannya, dan mampu menghitung bilangan sederhana, operasi bilangan penjumlahan, dan pengurangan. Nah, kekurangan dari komputasi ini untuk Andika, untuk operasi bilangan penjumlahan dan pengurangan dalam penyelesaiannya kadangkala masih tertukar maknanya gitu ketika disajikan dalam bentuk soal dan bentuk kata kunci gitu ya, ketika dikurangi maupun dijumlah ditambah itu masih tertukar gitu. Lalu belum memahami operasi perkalian dan pembagian sederhana, dan belum mampu memahami beberapa pecahan dan desimal. Mohon maaf dalam PowerPoint terdapat typo. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu problem solving. Untuk Andika, kelebihannya ketika dibacakan soal dalam cerita, Andika mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan informasi dalam cerita. Disajikan dalam sebuah pertanyaan, dan informasi yang ada dalam cerita, Andika mampu memahami dan menjawab dengan baik. Kekurangannya dalam problem solving, Andika masih belum mampu untuk menentukan operasi hitung, sehingga belum mampu menghitung operasi hitung sederhana. Gitu. Uh, jadi ketika disajikan sebuah soal yang katanya dengan angka-angka, apalagi digitnya yang sudah banyak, itu tidak bisa. Ketika sudah diturunkan dengan digit satu digit, Andika lebih mengatakan tidak tahu dan uh, seperti tidak mau dengar ketika asesor menanyakan. Maaf, ketika asesor memberikan cerita. Nah,
Itu untuk Andika. Yang kedua, ada Anita. Itu sebagai case yang kedua. Saya bacakan ya identitas anaknya. Yang namanya Anissa Wulandari, biasa dipanggil Anissa. Umurnya 8 tahun. Uh, Dia sekarang berada di kelas 2A. Pada waktu pelaksanaan observasi dan asesmen, mohon maaf Anissa, itu berada di tanggal 1 sampai 4 Agustus di pukul 08.00 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat pelaksanaannya di ruang sumber belajar atau di ruang BKBK. Saya lampirkan dokumentasi kegiatannya. Nah, aspek yang di asesmen sama dengan Andika. Ada pembaca permulaan, baca pemahaman, menulis permulaan, menulis ekspresi, komputasi, dan problem solving. Enam ranah. 6 ranah tadi saya tuangkan dalam PowerPoint seperti yang sudah ada pada layar. Kelebihan baca permulaan, mampu menyebutkan huruf yang diberikan asesor, mampu mencocokkan bentuk dasar, bunyi huruf, kata yang disisalkan, sudah mampu melafalkan bunyi kata, sudah mampu membedakan huruf vokal A, I, U, E, O. Kekurangan Anissa dalam baca permulaan itu belum mampu menyebutkan kata dasar dalam kata perimbuhan seperti bermain. Kata dasarnya respon anak cenderung diam, tanda tidak tahu ya ketika sudah diberikan simulasi apa kata dasarnya cenderung diam dan pada akhirnya tidak tahu. Lalu kesulitan dalam mengenal huruf konsonan, bahkan tidak tahu. Kesulitan dalam melafalkan bunyi paragraf, belum mampu membaca kata berpola KVK, KVKV, dan KVKVK. Mohon maaf, ada typo atau kurang PK dalam hal lain. Lalu belum mampu memahami kata berimbuhan dan kata ganti. Belum mampu memahami antonim, sinonim, dan hal lain. Untuk aspek membaca pemahaman, kelebihannya sudah memahami fakta cerita dan mengurutkan cerita, dapat menyimak dengan baik cerita yang dibacakan, dan sudah memahami kata tinggal seperti di sana, di sini. Dan kekurangannya dalam baca pemahaman, Anita itu belum mampu menjelaskan makna cerita, gagasan cerita, dan kesimpulan cerita, lalu belum mampu menyebutkan fakta dan opini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan Anita dalam baca pemahaman ini belum bisa membaca. Ketika dieja pun dia belum bisa karena pemahaman terhadap huruf itu masih dibilang kurang. Dalam aspek menulis permulaan, kelebihannya sudah memahami konsep kata, bentuk dasar, dan mampu melakukan menebalkan serta mencari dasar baik vertikal, horizontal, dan lisan. Sudah mengenal perusahaan, mampu menulis lambang bilangan, dan dapat menulis huruf menjadi kata dengan catatan beberapa contoh kata tadi. Lalu kekurangan dalam menulis permulaan untuk Anissa itu tidak mengenal huruf konsonan baik kapital maupun huruf kecil. Dalam menulis masih belum mandiri dan dalam menulis kata perlu dampingan khusus atau stimulus subjek pada anak dalam menulis. Untuk aspek menulis ekspresi, kelebihannya mampu bercerita dengan bantuan objek gambar sederhana, tapi ketika diberikan stimulus gambar yang lain, dia cenderung diam, dan ketika menjelaskan ceritanya, dia hanya menyampaikan satu kata atau bahkan hanya satu kata. Kekurangan baca ekspresi, belum mampu menulis kalimat secara mandiri, belum memahami kapitalisasi, tanda baca, singkatan, klasifikasi kata, yaitu kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Ini karena perkembangan pada tahap menulis permulaan masih tahap pengembangan. Lalu untuk komputasinya, kelebihan Anissa mampu berhitung secara urut bilangan, mampu menghitung bilangan sederhana, operasi bilangan penjumlahan. Kekurangan komputasinya untuk operasi bilangan penjumlahan, dengan pengertiannya kadang-kala tertukar maknanya. Belum memahami operasi bilangan perkalian dan pembagian sederhana. Lalu belum mampu memahami bentuk pecahan dan desimal. Untuk problem solving-nya juga kelebihannya ketika dibacakan soal dan cerita, Anissa mampu menemukan informasi disajikan dalam bentuk pertanyaan
Dan kekurangannya Andika masih belum mampu untuk menentukan operasi hitung sehingga belum mampu menghitung operasi hitung. Kesimpulannya dalam asesmen ini di dalam dua tes anak ini saya berdasarkan pengamatan dan observasi saya kedua anak ini hampir sama uh, apa ya kelebihan dan kekurangannya hanya saja tingkatan grade-nya yang berbeda gitu. Kalau misalnya Andika itu adalah kelas 4A sudah paham dalam huruf konsonan dan uh, walaupun tidak semuanya gitu ya masih tertukar seperti N dan U, T dan D dalam melafazkannya juga masih apa ya ada yang salah dan untuk Anissa juga sama gitu ya bahkan belum mengenal huruf uh, sama sekali apalagi untuk konsonan tapi untuk huruf vokal dia sudah paham gitu ya sudah ada uh, kita uh, namun ada perbedaan di antara kedua ini yang saya amati adalah karakteristik anaknya gitu kalau Andika itu lebih aktif sangat aktif bahkan namun yang saya lihat Andika ini seperti kurang dalam motivasi belajar gitu. Ketika belajar dengan asesor, yaitu dengan saya, uh, proses belajarnya itu sebenarnya baik gitu. Tapi Andika ketika diminta atau diinstruksikan A, B, dan C, dia cenderung tidak mau, nggak mau, dan sebenarnya dia tahu, tapi dia bilangnya tidak tahu. Jadi kayak malas dan kurang motivasi belajar itu. Jadi saya sebenarnya perlu ingin meninjau kembali sih bagaimana dia di rumah atau dengan lingkungannya gitu. Untuk Anita karakteristiknya adalah pendiam ketika diajak komunikasi dan interaksi dengan asesor, dia hanya menjawab dengan enggan. Misalnya, lalu ketika diajak untuk bercerita gitu mengenai hal yang menyenangkan, dia juga cenderung diam gitu ya. Sebenarnya ini baru ya itu saja sih mungkin sebagai uh, kalimat penutup dari saya dalam presentasi observasi dan assessment. Barangkali ada kurangnya, uh, mungkin yang melihat video ini dapat memberikan kritik dan saran yang bangun untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.